warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Iza Firkinalia dengan NPM 21140710034 dari kelas TP, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak bensin. Langsung saja kita mulai materinya. Pengertian. Motor bakar adalah motor penggerak mula yang pada prinsipnya adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan diubah ke energi mekanis. Saat ini, motor bakar masih menjadi pilihan utama untuk dijadikan sebagai penggerak mula. Karena itu, usaha untuk menciptakan motor bakar yang menghasilkan kemampuan tinggi terus diusahakan oleh manusia. Motor bakar ditinjau dari prinsip perolehan energi kalor dibedakan menjadi dua, yaitu motor pembakaran dalam atau internal combustion engine dan motor pembakaran luar atau external combustion engine. Kemudian, motor bakar ditinjau dari prinsip kerjanya dibagi menjadi dua macam, yaitu motor 2 tak atau 2 langkah dan motor 4 tak atau 4 langkah. Menurut bahan bakar yang digunakan, motor bakar dibedakan menjadi dua macam, yaitu motor bakar bensin dan motor bakar diesel. Motor bakar bensin yaitu motor bakar yang menggunakan bahan bakar bensin, parafin atau gas, bahan bakar yang mudah terbakar dan mudah menguap. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder dan dikompresikan oleh torak kepada tekanan sekitar 8 sampai 15 kg per cm kubik. Bahan bakar dinyalakan oleh sebuah loncatan bunga api listrik oleh busi dan terdapat terbakar cepat sekali di dalam udara kompresi tersebut. Kecepatan pembakaran melalui campuran bahan bakar udara biasanya 10 sampai 25 meter per sekon. Suhu udara naik hingga 2000 derajat sampai 2500 derajat Celcius dan tekanannya mencapai 30 sampai 40 kg per meter. Motor bakar solar atau diesel, yaitu motor bakar yang menggunakan bahan bakar yang lebih berat, yakni minyak diesel atau solar. Proses pembakaran motor diesel berbeda dengan proses pembakaran motor bensin. Pada motor diesel diawali dengan udara bersih masuk melalui langkah isap, kemudian bahan bakar dimasukkan pada silinder setelah udara dulu dimampatkan oleh piston. Setelah itu, bahan bakar solar yang sudah berbentuk kabut diinjeksikan oleh injektor pada ruang silinder. Karena kabut bahan bakar mudah terbakar, maka pada ruang bakar terjadi pembakaran dan dikompresikan oleh torak. Tekanan naik hingga 30 sampai 50 kg per cm kubik. Suhu udara naik hingga 700 derajat sampai 9000 derajat Celcius. Suhu udara kompresi terletak di atas suhu udara penyala bahan bakar. Bahan bakar disemprotkan ke dalam udara kompresi yang panas, kemudian terbakar. Tekanan naik sehingga mencapai 70 sampai 90 kg per cm kubik. Kemudian ini adalah proses pembakaran motor bensin dan diesel. Dan ini adalah motor pembakaran bensin. Pada mesin bensin, proses pembakaran menggunakan busi. Campuran udara dan bensin yang dikompresi lantas dibakar memanfaatkan percikan api dari busi. Kemudian pada mesin diesel, proses pembakarannya menggunakan kompresi mesin. Jadi, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar ketika langkah kompresi dan terbakar akibat tingginya tekanan dan suhu ruang bakar. Oleh karena itu, pada mesin diesel sering disebut juga dengan compression ignition engine, sedangkan pada mesin bensin kerap disebut juga dengan spark ignition engine. Selanjutnya, apa itu motor bakar bensin 4 tak?
Mari kita bahas selengkapnya. Bahan bakar bensin. Bahan bakar bensin sebagai bahan bakar utama untuk berkendaraan motor saat ini. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bensin sebagai bahan bakar, yaitu yang pertama, mudah tercampur dengan udara dan terdistribusi merata di dalam intake manifold. Yang kedua, tahan terhadap detonasi atau knocking. Ketiga, tidak mudah terbakar sendiri sebelum waktu yang ditentukan. Keempat, tidak memiliki kecenderungan menurunkan efisiensi volumetris dari mesin. Kelima, mudah ditangani apabila dalam keadaan genting. Keenam, murah harganya dan mudah didapat. Ketujuh, menghasilkan pembakaran yang bersih tanpa menyisakan korosi pada komponen peralatan mesin. Kedelapan, memiliki nilai kalor yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, tidak membentuk gum dan varnish yang dapat merusak komponen mesin. Selanjutnya adalah pengertian. Mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut yaitu langkah hisap atau isap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Berikut dijelaskan langkah-langkah dalam proses siklus 4 tak. Yang pertama adalah langkah hisap atau intake. Tujuan dari langkah hisap ini adalah agar kabut udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Prosesnya adalah piston akan bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kemudian klep in terbuka dan klep X akan tertutup, sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder. Kruk as akan berputar 180 derajat, nokes as berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake port. Yang selanjutnya adalah langkah kompresi atau compression. Tujuan langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Prosesnya yaitu dengan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Klep in menutup dan klep X akan tertutup sehingga udara atau gas dalam perombakan terkompresi. Kemudian ada langkah tenaga atau usaha. Dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linier tersebut diubah menjadi gerak rotasi oleh kruk as yang kemudian diteruskan menuju flywheel. Proses terjadinya adalah ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Pada saat klep ini tertutup, menjelang akhir langkah klep buang mulai sedikit terbuang. Dari proses itu, terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Putaran kruk as mencapai 540 derajat dan putaran noken as mencapai 270 derajat. Dan yang terakhir adalah langkah buang. Pada langkah buang, klep X akan terbuka dan klep in akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dari kruk as setelah proses pembakaran dilakukan. Melalui exhaust port, massa pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Selanjutnya ini adalah gambar dari motor bakar bensin 4 langkah. Di sini ada langkah isap, kemudian ada langkah kompresi, usaha, dan terakhir ada langkah buang. Pada langkah isap, torak dari TMA ke TMB,
katup isapnya akan terbuka dan katup buangnya akan tertutup. Pada langkah isap ini akan terjadi campuran bahan bakar dan udara. Kemudian pada langkah kompresi, torak dari titik mati bawah ke titik mati atas, kemudian katup isapnya dan katup buangnya akan tertutup. Tekanan dan temperatur naik akibat kompresi. Dan kemudian ada langkah usaha. Pada langkah ini, sebelum torak mencapai titik mati atas, busi menyala dan terjadi pembakaran. Ini ada proses pembakaran yang terjadi pada langkah usaha. Terjadi langkah kerja torak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian katup isap dan katup buangnya akan tertutup. Dan yang terakhir ada langkah buang. Pada langkah buang, torak dari titik mati bawah ke titik mati atas, kemudian katup isapnya akan tertutup. Ini akan tertutup, kemudian katup buangnya akan terbuka karena untuk mengeluarkan gas-gas sisa hasil pembakaran. Kemudian, komponen-komponen motor bensin 4 tak. Yang pertama ada head cylinder atau kepala silinder. Berfungsi sebagai tempat pembakaran dan juga tempat mekanisme katup berjalan. Ini ada gambar dari head cylinder. Kemudian ada cylinder body atau block cylinder untuk memudahkan penggantian komponen tanpa harus menurunkan mesin dari rangkanya. Kemudian ada bak transmisi sebagai housing dari sebagian besar komponen pada mesin. Selanjutnya, ada klep atau katup. Fungsinya sebagai pintu keluar masuknya campuran udara dengan bahan bakar dan keluarnya sisa pembakaran mesin. Kemudian ada mekanisme penggerak katup. Fungsinya untuk mengatur buka tutup katup agar sesuai dengan timing berputarnya poros engkol. Kemudian ada poros engkol untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar. Begini gambar dari poros engkol. Selanjutnya ada piston. Fungsinya sebagai pengatur volume di dalam silinder. Kemudian ada ring piston sebagai mencegah kebocoran kompresi dan mencegah oli yang masuk pada ruang bakar. Kemudian ada stang piston. Fungsinya untuk menyalurkan gerakan poros engkol ke piston. Kemudian ada intake manifold. Fungsinya sebagai saluran bahan bakar yang masuk menuju ruang bakar. Dan yang terakhir ada knalpot. Berfungsi menyalurkan gas sisa pembakaran dari mesin. Prinsip kerja motor bensin 4 tak. Motor bensin 4 langkah memerlukan 4 kali langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol untuk menyelesaikan satu siklus kerjanya. Keempat langkah tersebut yang sudah dijelaskan tadi yaitu langkah isap, langkah kompresi, langkah kerja atau usaha, dan langkah buang. Titik mati atas atau TMA atau TDC, top dead center, posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol atau crankshaft. Kemudian ada TMB, titik mati bawah atau BDC, bottom dead center, yaitu posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol atau crankshaft. Nah, ini adalah proses-proses dari prinsip kerja motor bensin 4 tak. Kemudian adalah berikut tipe mesin motor 4 tak yang harus diketahui. Yang pertama adalah silinder tunggal. Mesin ini cocok untuk produksi motor dengan kapasitas kecil, murah, dan simpel, seperti skuter. Namun mesin ini juga memiliki kelemahan di getaran mesin yang sangat terasa. Kemudian ada parallel twin. Untuk tipe mesin ini cocok dengan desain sasis motor konvensional yang tidak terlalu besar, pendek, dan kompak. Kemudian ada inline 3. Dengan mesin tipe ini bisa digunakan di desain sasis yang lebih besar sedikit dari parallel twin. Selain itu,
Bagi banyak pabrikan mesin dengan tipe ini biasanya memiliki handling yang mumpuni. Kemudian ada inline 4. Pertama kali dibuat oleh Honda untuk CB750 pada akhir 1960-an. Dengan tipe mesin ini mampu mencapai titik ideal desain motor dengan kinerja tinggi dan keseimbangan antara performa, berat, dan desain. Kekurangan dan kelebihan motor bakar bensin 4 tak. Kelebihannya, yang pertama yaitu konsumsi bensin lebih irit dan kerugian dari gas-gas yang terbuang kecil sekali. Kedua, ada pada putaran rendah, motor dapat bekerja dengan halus dan tidak ada kesalahan dalam proses pembakaran yang disebabkan langkah buang yang tidak sempurna. Kemudian yang ketiga ada setiap proses kerja diselesaikan sepanjang satu langkah penuh sehingga dapat bekerja secara ideal yang menyebabkan tekanan rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat, cocok untuk putaran tinggi karena sistem pembilasannya lebih baik. Kelima, pengaturan campuran udara dan bensin lebih mudah karena tidak dicampur dengan oli samping. Dan ini ada kekurangannya. Kurang dari motor 4 tak. Yang pertama, konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup. Kemudian ada bobot mesin untuk setiap satuan daya yang dihasilkan lebih besar. Kemudian daya yang dihasilkan lebih kecil karena pada setiap langkah atau 2 putaran poros engkol hanya terjadi 1 kali usaha dan atau ekspansi. Yang keempat, ada getaran yang terjadi lebih besar. Yang kelima, sistem pelumasan harus sempurna agar mesin lebih awet. Perbedaan motor bakar bensin 2 tak dan 4 tak. Perbedaannya yaitu yang pertama menurut cara kerja. Pada motor 4 tak dibutuhkan 2 kali putaran poros engkol untuk mendapatkan 1 kali tenaga. Karakteristik kendaraan ini juga terdapat pada adanya 4 kali gerakan naik turun piston yang berarti pula terdapat 4 kali langkah piston. Pada motor 2 tak dibutuhkan 1 kali putaran poros engkol dan 2 kali gerakan naik turun piston untuk mendapatkan 1 kali tenaga. Dalam hal ini terdapat 2 kali langkah piston. Kemudian perbedaan berdasarkan konstruksi mesin 4 tak dan 2 tak. Terdapat mekanisme katup pada motor 4 tak. Mekanisme ini terjadi dari rantai timing yang menggerakkan poros knob, sedangkan pada konstruksi pistonnya juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu menggunakan 3 ring piston. Pada motor 2 tak, tidak ada mekanisme katup pada konstruksi mesinnya. Jenis motor ini juga tidak terdapat rantai timing. Jenis kendaraan ini akan memakai katup hisap berupa katup harmonika. Kemudian perbedaan yang ketiga berdasarkan penggunaan oli pelumas. Pada motor 4 tak memerlukan oli pelumas untuk melumasi bagian mesin serta pada bagian transmisi secara langsung. Jadi kendaraan ini membutuhkan satu jenis oli mesin saja, kecuali sepeda motor matic. Kemudian sedangkan pada motor 2 tak pelumasan bagian transmisi dan mesin dilakukan dengan berbeda. Pada kendaraan ini dibutuhkan oli samping untuk melumasi bagian mesin. Pemakaiannya dilakukan dengan cara mencampurnya dengan bahan bakar. Sedangkan untuk bagian transmisi digunakan oli lain. Jadi motor ini membutuhkan 2 oli. Contoh dari motor bakar 4 langkah atau 4 tak. Motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklusnya siklus pembakarannya akan mengalami 4 langkah piston. Sekarang ini mesin pembakaran dalam pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan sebagainya. Umumnya menggunakan siklus 4 langkah. Ini adalah rujukan materi yang saya sampaikan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.